Nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Nah, melanjutkan cerita yang terjadi pada chapter sebelumnya. Cerita pada chapter kali ini akan diawali dengan memperlihatkan keadaan di dekat hutan Elbaf, tempat di mana kelompok dari Franky berada. Yap, di momen ini kita bisa melihat Franky dan beberapa para raksasa yang berusaha untuk menghajar Gunko dengan berbagai serangan yang mereka miliki. Namun dengan kekuatan buah iblis yang dimiliki oleh Gunko mampu menangkis dan menumbangkan para raksasa dengan mudah. Di sisi lain, Franky yang melihat ada celah pun kemudian langsung melancarkan serangan beam yang telak mengenai Gunko. Tetapi lagi-lagi, dengan kekuatan regenerasinya, serangan Franky tersebut seperti tidak ada artinya. Bahkan di momen ini, Gunko dengan sangat gesit melancarkan serangan balik kepada Franky, di mana serangan tersebut langsung membuat Franky terpental. Nah, tepat di momen ini juga, dalam sebuah halaman ganda yang sangat epik, Dory dan Brogy muncul dan langsung melancarkan serangan Hakoku tepat mengenai Gunko. Belum diketahui pasti bagaimana nasib dari Gunko setelah terkena serangan Hakoku tersebut. Tetapi yang jelas, cerita lalu beralih dan memperlihatkan Ripley, Bonnie, dan Lilith yang sedang berusaha menghentikan anak-anak. Yap, di momen ini, Ripley yang sebelumnya menahan anak-anak dengan menggunakan tali, justru terlihat kebingungan setelah anak-anak tersebut sama sekali tidak berhenti. Mengetahui hal tersebut, Bonnie pun kemudian mengatakan jika anak-anak itu telah terpengaruh oleh kekuatan buah iblis dari salah satu anggota Ksatria Suci. Sehingga satu-satunya cara untuk menghentikan anak-anak tersebut adalah mengalahkan pengguna kekuatan buah iblis tersebut. Di sisi lain, Lilith kemudian menyadari jika rupanya anak-anak itu akan pergi menuju ke sebuah kapal yang ada di ujung pohon cabang ke-8. Lilith juga menegaskan para Ksatria Suci sepertinya ingin membawa anak-anak tersebut ke tanah suci Merijoa untuk dijadikan budak bagi para Tenryubito. Sementara itu di sisi lain, lebih tepatnya di desa pemburu yang ada di dekat desa Matahari, kita bisa melihat para raksasa yang mulai bersiap untuk menuju ke medan pertempuran. Nah, menariknya setelah mereka mendengar perintah dari Tetua Jarul untuk membakar sekolah Warus dan perpustakaan burung hantu, Tetua di desa pemburu justru tidak setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh Tetua Jarul. Menurutnya, sekolah Warus dan perpustakaan burung hantu adalah bagian dari negeri Elbaf yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan, menurut tetua dari desa pemburu, jika sekolah Warus dan perpustakaan burung hantu dimusnahkan, sama saja para raksasa telah mengkhianati para pejuang mereka di masa lalu, karena hal tersebut juga merupakan sejarah yang sangat penting bagi negeri Elbaf. Bukan hanya itu saja, mayoritas raksasa yang ada di desa pemburu juga percaya apa yang mereka perjuangkan akan membawa sebuah kebaikan di masa depan. Nah, tepat di momen ini juga, tetua desa pemburu lalu mengatakan, dalam situasi sulit seperti saat ini, dia percaya jika sosok Dewa Matahari Nika akan menolong bangsa Elbaf. Yap, seperti yang kita tahu juga ya bosku, sosok Dewa Matahari Nika ini memang masih menjadi pro dan kontra di negeri Elbaf. Namun, mayoritas di desa pemburu, mereka sangat mempercayai jika Dewa Matahari Nika adalah sosok yang akan membawa kebebasan bagi mereka. Itu sebabnya di momen ini juga, tetua dari desa pemburu menegaskan kedatangan kelompok bajak laut topi jerami ke negeri Elbaf seolah menjadi sebuah takdir jika Luffy adalah sosok yang akan menyelamatkan mereka. Ya, meskipun tetua dari desa pemburu tersebut baru melihat poster bounty milik Luffy yang menggunakan kekuatan Gear 5 Nikanya, namun dia yakin Luffy adalah sosok Dewa Matahari yang selama ini dinantikan oleh para pejuang Elbaf. Di sisi lain, tetua dari desa pemburu tersebut juga mengatakan, namun meskipun dia yakin Luffy adalah sosok Dewa Matahari yang dia maksud, tetapi tetua desa pemburu tersebut belum mengetahui pasti sejauh manakah Luffy telah mengembangkan kekuatan Dewa Matahari Nika.
Nah, di tengah-tengah penjelasan dari tetua desa pemburu, salah satu raksasa kemudian bertanya tentang rumor senjata legendaris yang ada di Pulau Elbaf. Apakah senjata tersebut benar adanya? Tetua desa pemburu pun kemudian menjawab bahwa senjata tersebut memang benar adanya. Sewaktu dia masih muda dulu, dia pernah mendengar cerita dari orang tuanya bahwa senjata legendaris tersebut sengaja dirahasiakan keberadaannya dari dunia luar. Ya, menurutnya senjata legendaris tersebut berupa sebuah pedang dan tombak yang pernah digunakan oleh Joy Boy saat terjadinya pertempuran yang melibatkan kerajaan kuno melawan pemerintah dunia. Mendengar hal tersebut, salah satu raksasa kemudian bertanya, lalu sebenarnya di manakah keberadaan dua senjata tersebut? Menurut tetua desa pemburu, senjata tersebut berada di ruang rahasia di dunia ketiga Pulau Elbaf, sehingga tidak sembarangan raksasa atau orang yang bisa menuju ke tempat tersebut. Hanya Raja Harald saja yang dulunya pernah melihat dan mencoba mengambil senjata tersebut. Namun sayangnya ketika itu, Raja Harald tidak bisa mengambil kedua senjata tersebut yang tertancap dalam sebuah batu. Padahal senjata tersebut hanya berukuran normal dan terbilang kecil untuk para raksasa, dan justru tidak bisa diangkat oleh Raja Harald. Belum diketahui pasti alasan kenapa ketika itu Raja Harald tidak bisa mengangkat senjata tersebut. Tetapi menurut informasi yang dia dengar, senjata tersebut hanya bisa diambil oleh seseorang yang memiliki kekuatan yang setara dengan Joy Boy, dan juga dibutuhkan haki yang sangat kuat untuk mengangkat senjata tersebut. Nah, sampai di sini disadari atau tidak, hal ini pun seolah membuktikan bahwa kekuatan haki tingkat tinggi menjadi sebuah poin penting untuk bisa menggunakan senjata legendaris yang dulunya pernah digunakan oleh Joy Boy. Sehingga hal ini menjadi sebuah petunjuk jika tombak dan pedang legendaris yang berukuran normal tersebut pasti akan didapatkan oleh kelompok bajak laut topi jerami. Dan kandidat kuat yang akan mendapatkan pedang legendaris itu tentunya adalah pendekar pedang di kelompok bajak laut topi jerami, yaitu Roronoa Zoro. Yap, perlu diingat juga ya bosku, untuk masalah kekuatan haki yang dimiliki oleh Zoro memang sudah tidak perlu diragukan lagi. Karena pedang Enma yang menguras banyak kekuatan haki saja mampu ditaklukkan oleh Zoro. Jadi menurut Mimin, hal ini seolah menjadi sebuah bukti nyata jika Oda Sensei akan meningkatkan kekuatan Zoro di Ars Elbaf kali ini sebelum Zoro berhadapan dengan Goro Senus Juro di pertempuran akhir nantinya. Nah, setelah informasi penting yang diberikan oleh tetua desa pemburu, di akhir chapter, Shin pun kemudian berganti dan membawa kita ke salah satu kerajaan yang ada di dunia baru. Yap, seperti yang Mimin bahas di beberapa video sebelumnya, setelah Sabo dan Karasu berhasil menghancurkan kapal milik pemerintah dunia yang akan mengangkut beberapa pasokan logistik di kerajaan tersebut dalam sebuah halaman ganda terakhir yang sangat epik, Sabo, Karasu, dan beberapa rakyat di kerajaan tersebut segera menuju ke istana untuk melengsarkan raja di kerajaan tersebut. Nah, rupanya rakyat di kerajaan tersebut sangat membenci raja mereka karena selama puluhan tahun lamanya mereka selalu mengalami penindasan. Bahkan rakyat di kerajaan tersebut juga tidak berani melawan raja mereka karena dilindungi oleh pemerintah dunia dan juga angkatan laut. Itu sebabnya siapapun yang melawan raja mereka akan dianggap sebagai penjahat dan juga pemberontak. Namun kali ini, dengan kedatangan Sabo dan Karasu, mimpi buruk yang dialami oleh penduduk di kerajaan tersebut akhirnya telah berakhir. Ya, chapter pun kemudian ditutup dengan memperlihatkan sang raja dan ratu yang terlihat ketakutan ketika mereka melihat kedatangan organisasi Revolutionary Army dan para rakyat yang ikut melakukan kudeta. Nah, itu tadi merupakan berbagai hal menarik yang akan terjadi pada manga One Piece chapter 1149. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.